guys. Halo warga intelektual sekalian. Di saat Sumatera dilanda banjir, Tapanuli Utara dilanda banjir, banyak orang kelaparan di sana, orang Sibolga, orang Tapsel dan lain sebagainya. Namun, pejabat yang berasal dari Tanah Batak yaitu Marwar Sirait, pejabat yang sangat kondang, pejabat yang punya jabatan yang sangat tinggi yaitu Pak Marwar Sirait, mingkem guys, bungkam, diam aja. Dia tidak membantu. Saya tidak melihat Pak Marwar Sirait datang ke Sumatera, enggak. Kalau kita bandingkan dengan KDM misalnya, KDM itu lebih peduli ke Sumatera daripada Pak Marwar Sirait. Bayangkan ya, KDM itu orang Sunda guys. Sementara Pak Marwar Sirait itu asli dari Tanah Batak, orang Batak, marga Sirait. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Marwar Sirait nggak peduli dengan kejadian yang terjadi di Sumatera? Bahkan dia nggak datang ke Sumatera, guys. Wow, luar biasa. Padahal kalau boleh jujur ya, berapa kali Pak Marwar Sirait mencalonkan diri jadi DPR, kalau nggak ada orang Batak, dia tidak akan menang, guys. Ketika dia calon DPR, yang dia jumpa itu siapa? Orang-orang Batak yang ada di Jawa Barat. Iya kan? Jadi teman-teman yang nonton video ya, kalau misalnya ada orang Batak yang nonton video ini, orang Jawa Barat, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak sedang memprovokasi ya. Lebih baik pilih calon yang lain ya. Bukan saya tidak bermaksud mencalonkan diri dari DPR ya. Enggak, saya nggak niat ya. Lebih baik pilih yang lain gitu daripada Pak Marwar Sirait. Nanti kalau misalnya Pak Marwar Sirait calon lagi ya, cukuplah ya. Nah, kemudian kenapa Pak Marwar Sirait ini mingkem? Kenapa Marwar Sirait ini nggak berani speak up gitu? Kenapa dia nggak pergi ke Sumatera? Apakah ini ada hubungannya dengan lahan sawit milik Pak Prabowo yang ada di Aceh? Jadi berdasarkan data, ternyata Pak Prabowo itu punya ratusan hektar ya, bukan ratusan, ya ratusan lah. Ya, dugaannya ratusan hektar lahan sawit di Aceh. Dan dugaannya karena lahan sawit daripada Pak Prabowo ini sehingga terjadi yang namanya banjir. Makanya ya, kita tuh harus jujur guys ya. Saya tuh ya sangat kesel ya kalau ada orang yang mengatakan ini semua ulah daripada Menteri Kehutanan. Enggak. Menteri Kehutanan cuma menjabat setahun kok. Gimana dia mau bertanggung jawab ya kan? Menteri Kehutanan itu bertanggung jawab pada keputusan presiden guys. Kalau misalnya nih ya, presiden nggak menandatangani keputusan daripada Menteri Kehutanan, nggak bakalan itu diizinkan guys. Jadi kita tuh jangan ini ya, jangan munafik ya. Oh presiden nggak salah, oh presiden itu baik, oh presiden itu enggak. Presiden itu yang menandatangani guys. Jadi kita jangan fokus pada Menteri Kehutanan, kita fokus pada siapa yang menandatangani. Kebijakan daripada menteri itu ya berdasarkan keputusan presiden. Menteri itu kan suruhan daripada presiden. Jadi kita tuh jangan fokus pada menteri, fokus pada apa? Fokus pada presiden, siapa yang memberikan tanda tangan ya kan. Kemudian kenapa di Konoha itu ada budaya ABS? Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya, Pak Marwar Sirait ini adalah tokoh pemimpin atau tokoh bawahan yang ABS, asal Bapak senang. Dan dugaan saya, Pak Marwar Sirait ini nggak pergi ke Sumatera itu ya untuk menyenangkan bosnya ya, dugaan saya ya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, Pak Marwar Sirait ini ya, dugaan saya itu dia sangat-sangat peduli dengan Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Marwar Sirait ini lebih peduli ke Palestina daripada Sumatera? Kenapa? Kenapa dia lebih peduli negara lain gitu ya, lebih peduli orang lain yang tidak dia kenal. Ya, sementara yang dulu memilih dia waktu DPR, orang-orang Batak yang terkena musibah yang ada di Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Marwar Sirait dalam hal ini layak disebut Pak Marwar Iskariot? Kenapa Pak Marwar Sirait nggak pergi ke Sumatera? Apa alasannya? Kalau misalnya Anda mengatakan, oh itu kan bukan jurusan dia, oh itu kan bukan urusan dia, Pak Marwar Sirait itu kan bagian Menteri Perumahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang gubernur, ya seorang KDM bisa pergi ke Sumatera sementara menteri ya nggak boleh pergi ke Sumatera? Harusnya kan dia bisa cuti kayak ya,
bisa izin kayak ya kan, pergi dong ke Sumatera seperti KDM ya kan. KDM sampai dihujat tuh ya sama netizen yang maha julid di Konoha, dijulitin guys, dikata-katain, tapi KDM tetap ya melakukan misi kemanusiaan pergi ke Sumatera. Bayangkan orang Sunda lebih peduli terhadap orang Batak yang ada di Sumatera ya daripada orang Batak itu sendiri ya, daripada keturunan orang Batak itu sendiri. Banyak tuh ya orang-orang Batak yang berpengaruh di Konoha tapi diam ketika terjadi banjir di Sumatera. Ya, para pejabat ya, khususnya pejabat ya. Kalau misalnya mengatakan, "Ah, lu kan nggak punya kontribusi juga." Ada. Saya punya kontribusi, guys. Jadi gini, guys. Dulu ya, sebelum terjadi banjir, saya tuh udah bikin video 5 tahun yang lalu. Beneran. Saya bikin video 5 tahun yang lalu dan isi video saya itu saya mengatakan bahwa di Sumatera itu akan terjadi banjir besar-besaran. Kenapa? Karena saya melihat di Sumatera itu pohon pinus atau pohon tusam itu sudah disadap, guys. Jadi di Sumatera itu ada semacam kebiasaan baru sekarang ini, yaitu menyadap getah pinus. Nah, menyadap getah pinus ini sangat berbahaya ketika ya getahnya disadap. Ya mirip-mirip seperti karet, guys. Zaman sekarang ternyata getah daripada pinus itu sudah dikomersialkan, guys, bisa dijual. Dan ini terjadi di Sumatera Utara. Nah, ketika pinusnya dikorek-korek gitu ya kan, disadap ya seperti karet, maka lama-kelamaan pinusnya akan mati. Nah, ketika pinusnya mati, ya, maka akarnya juga tidak berfungsi. Dan ini yang menyebabkan banjir, guys. Ini salah satunya ya. Selain pengalihan fungsi lahan ya, fungsi lahan daripada hutan menjadi sawit. Dari dulu saya sudah menyuarakan ini, guys. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan lu nggak punya kontribusi, saya dari dulu 5 tahun yang lalu tuh ya. Dan saya berkolaborasi dengan seorang wartawan dari Sumatera Utara. Wartawan minta tolong ke saya, tolong bikin videonya ya. Saya bikin videonya tuh. Dan wartawan ini pergi ke hutan ya. Dia melihat di tengah hutan itu sudah marak penyadapan getah pinus. Ilegal ya, bukan legal ya. Kalau misalnya pinus itu milik dia sendiri nggak jadi masalah. Tapi kan pinus itu kan hutan lindung, guys. Saya sudah menyuarakan ini 5 tahun yang lalu sebelum terjadi banjir. Ya. Kemudian apalagi kontribusi saya? Kalau misalnya pertanyaannya kontribusi saya menulis novel berjudul Danau Terakhir. Nah, Danau Terakhir ini menggambarkan kejadian yang terjadi di Sumatera sekarang ini. Dulu 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun apa 2 tahun yang lalu ya, pernah terjadi longsor di pinggiran Danau Toba di sebuah daerah bernama Desa Bakara. Nah, di situ tuh ya terjadi longsor. Lalu saya menginvestigasi gitu ya. Saya melihat langsung ke lapangan dan saya menemukan di mana ada banyak ranting-ranting pohon pinus di atas bukit. Nah, ketika ranting-ranting pohon pinus ini eh, tidak dibersihkan gitu ya, dibiarkan gitu aja sehingga air mengendap ya di gunung. Nah, ketika hujan tuh mengendap tuh ya, lalu tiba-tiba terjadi longsor. Dari dulu saya sudah menyuarakan ini, guys. Ya, dalam bentuk tulisan novel sekitar 200 halaman. Novel berjudul Dan Terakhir. Ini semacam kontribusi saya terhadap negara. Saya nggak dibayar gitu. Ya, saya tidak mendapatkan upah dari menjual novel itu. Enggak. Bahkan saya memberikan gratis gitu ya, PDF gitu. Nah, itu kontribusi saya. Kemudian bagaimana dengan pejabat-pejabat yang ada di Konoha? Ya pejabat di Konoha itu kan digaji oleh rakyat. Kecuali saya digaji rakyat ya. Saya seorang pejabat. Walaupun saya dilarang oleh presiden ya Pak Prabowo pergi ke Sumatera, saya akan tetap pergi. Ya, saya mempertaruhkan jabatan saya. Kalau misalnya saya seorang pejabat ya, karena saya kan dibiayai negara ya. Kalau misalnya nih pejabat nih pergi ke Sumatera, kan saya dibiayai negara. Ya apa salahnya pergi ke Sumatera ya kan? Makanya saya kritik Pak Marwar Sirait. Jadi jangan berpikir bahwa saya julid terhadap Pak Marwar Sirait. Enggak. Saya nggak ada urusan dengan Pak Marwar Sirait. Tapi kalau saya perhatikan Pak Marwar Sirait ini ya harus pedulilah gitu ya terhadap Sumatera. Orang Batak yang berpengaruh di zaman sekarang ini ya kalau saya perhatikan di pemerintahan ya Pak Luhut, Pak Marwar Sirait ya dan lain sebagainya harus menyuarakan yang namanya stop pembalakan liar dan melindungi lingkungan ya. Jangan malah diamkan gitu ya. Saya aja nggak punya link atau jaringan terhadap pejabat, saya berani menyuarakannya.
Bahkan saya mau bongkar tuh di novel saya itu, ya bagaimana strategi lobi-lobi daripada perusahaan raksasa, ya perusahaan pabrik kertas yang ada di pinggiran Danau Toba itu melakukan lobi-lobi terhadap pejabat, terhadap DPR. Dan saya tidak memandang hitam putih ya. Ada permasalahan yang sangat kompleks sekali, yang sangat rumit sekali ya. Dan itu saya tuliskan di novel saya. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya, mohon maaf ya Pak, Marul Sirait ini adalah tipe orang yang ABS, asal bos senang. Jadi mohon maaf ya, dugaan saya Pak Marul Sirait ini sangat-sangat menghormati yang namanya Pak Prabowo, bahkan berlebihan ya. Saking berlebihan, dia sampai ya mementingkan urusan luar negeri daripada urusan dalam negeri ya. Dia lebih peduli terhadap Palestina daripada masyarakatnya sendiri, daripada warganya sendiri, daripada orang yang mendukungnya sendiri gitu ketika DPR. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Menurut saya ini kejahatan yang sangat luar biasa. Pejabat kita lebih mementingkan Palestina daripada rakyatnya sendiri. Kenapa Pak Anwar Sirait mementingkan yang namanya mementingkan yang namanya Palestina daripada negaranya sendiri atau warganya sendiri? Apa alasannya? Ya karena ABS, asal Bapak senang. Ya itu dugaan saya ya. Jadi mohon maaf ya, dia itu seperti cari muka ya di depan Pak Prabowo ya. Biar apa? Biar tetap eksis lah jabatannya. Kalau misalnya Pak Prabowo dua periode ya, dugaan saya ya Pak Marwar saya juga akan ikut 2 periode gitu ya, dugaan saya seperti itu ya. Jadi terlalu menuhankan yang namanya atasan, ini sangat berbahaya sekali. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kan masih satu kolam dengan Pak Prabowo, maksudnya gini ya, masih satu partai, Gerindra. Ya, walaupun dia partai Gerindra, tetap ya melakukan misi kemanusiaan. Ya mungkin saja dugaan saya di Partai Gerindra itu ada aturan ya kan, bisa aja dugaannya ya nggak boleh ya misalnya ke tempat musibah gitu ya, biar Pak Prabowo aja mewakili misalnya ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh Pak KDM berani tuh mengambil resiko. Kenapa Pak KDM itu berani mengambil resiko, sedangkan Pak Marwar Sirait nggak berani mengambil resiko? Apa alasannya? Karena Pak KDM berpikir ya pejabat yang dicintai rakyat itu, itulah yang diburu oleh partai. Jadi pejabat kita itu sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, terkekang oleh partai. Ya, dikungkung oleh partai, dipenjara oleh partai. Sementara kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi itu enggak. Dia berani ya. Ya, dugaan saya berani melawan yang namanya aturan partai. Makanya dia pergi ke Sumatera, walaupun dia dikata-katain pencitraan, tapi dia berani tuh demi kemanusiaan, tulus ya. Saya perhatikan Kang Deddy itu lebih tulus ya. Dan kalau misalnya mengatakan Pak Marwar Sirait itu kan ada bantuannya ya membangun yang namanya perumahan dan sebagainya. Itu atas dasar negara guys, bukan atas dasar pribadi. Saya menanyakan di sini masalah pribadi ya. Pak Marwar Sirait itu kan punya harta ratusan miliar ya kalau nggak salah ya. Bahkan kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy lebih duluan gitu ya membangun rumah rakyat di Sumatera bagi korban yang terkena musibah banjir. Duluan dia guys ya, daripada pejabat kita, daripada Pak Marwar Sirait. Duluan Kang Deddy Mulyadi ya, daripada Pak Marwar Sirait. Itu pun ya dugaan saya bukan duit daripada Pak Marwar Sirait, itu duit negara ya kalau misalnya bangun rumah gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan tuh Pak Marwar Sirait ini ya sangat-sangat bermasalah sekali ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu malah menterinya yang dikata-katain. Contoh misalnya ya Menteri Kehutanan Pak Raja Juli misalnya. Pak Raja Juli itu kan diminta mengundurkan diri ya. Padahal dia kan masih setahun guys. Bayangkan ya masih setahun bekerja. Emang kelihatan kerja? Enggak kan? Bagaimana dengan Menteri Kehutanan sebelum-sebelumnya? Lagian ya, kalau misalnya nih menteri memberikan kebijakan ya, bikin kebijakan nih misalnya nih ya, pengalihan fungsi lahan ya hutan jadi sawit misalnya. Maka ini kan atas persetujuan presiden guys. Ini ditandatangani presiden. Nggak ada yang namanya misi dan visi menteri. Nggak ada. Yang ada atas dasar persetujuan presiden. Kalau ada menteri yang punya misi pribadi gitu ya, punya kebijakan pribadi tanpa persetujuan presiden, ya, maka ini bisa bermasalah ya menterinya. Menteri itu kan suruhan daripada presiden, pembantu presiden.
Masa suruhan atau pembantu bikin kebijakan sendiri, nggak mungkin ya kan, nggak masuk akal. Pasti atas persetujuan daripada presiden dong ya. Jadi kita itu ya munafik ya. Mohon maaf ya, pendukung Pak Prabowo itu munafik ya. Mereka menjelek-jelekkan, "Oh, ini nih kambing hitamnya, Raja Juli. Oh, Menteri Kehutanan." Dia cuma menjabat setahun, guys. Ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya Presiden SBY misalnya. Pada pemerintahan SBY, saat itu Menteri Kehutanan itu Pak Julhas ya, Zulkifli Hasan yang dulu pernah syuting bareng dengan siapa sih namanya lupa saya, Harris ya kalau nggak salah, seorang aktor dari Amerika, aktor kawakan dari Amerika, dan yang viral baru-baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Pak Zulkifli Hasan bikin kebijakan misalnya ya mengalihkan fungsi lahan jadi sawit misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak SBY yang nggak dikritik gitu? Kan yang memberikan tanda tangan itu kan presiden kan? Kenapa kita menekan menteri gitu? Kenapa kita nggak menekan presidennya ya kan? Itu kan atas persetujuan daripada presiden, ya nggak sih? Jadi kita itu benar-benar munafik gitu, munafik banget gitu. Kita menekan Pak Zulkifli Hasan tapi kita tidak ini ya, kita tidak eee, fokus pada masalah gitu ya. Masalahnya sebenarnya di mana? Iya, karena presiden memberikan izin gitu. Itu permasalahannya, guys. Ya, saya tidak mendukung Raja Juli, saya tidak mendukung Pak Zulkifli Hasan di sini ya, saya tidak mendukung Menteri Kehutanan ya, tapi kita harus fokus gitu ya. Sebenarnya permasalahannya seperti apa? Ya, kebijakan menteri itu ya ditandatangani sama, presiden ya. Kemudian bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo itu kan punya lahan tuh ratusan, hektar di Aceh. Jadi banyak tuh ya netizen yang mengatakan, Pak Prabowo pergi ke Aceh itu ya sebenarnya dia meninjau yang namanya lahannya gitu, meninjau yang namanya perkebunan. Dugaannya ya, dugaannya seperti itu ya, meninjau yang namanya perkebunan sawit dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi ya mohon lah ya Pak Prabowo kan udah kesampaian tuh jadi presidennya. Ya lahan yang ratusan hektar itu dialihfungsikan lagi gitu jadi hutan ya. Tolonglah ditanam lagi ya hutan di situ. Ya biar apa, biar Aceh jangan banjir gitu, kasihan ya. Karena akar daripada sawit itu akar serabut, guys, bukan akar tunggang. Dia tidak kuat menahan yang namanya pasokan air gitu, nggak bisa menahan yang namanya batu-batu dan sebagainya. Akarnya nggak kuat. Jadi dugaan saya itulah alasan kenapa mungkin ya Pak Prabowo mengatakan, ya sawit itu kan pohon, karena ada daunnya gitu. Jadi ini kan logical fallacy. Emang semua yang punya daun itu ada pohonnya gitu ya. Jendela ya kan punya daun tuh ya. Masa ada pohon jendela gitu ya. Kemudian kuping gitu kan punya daun tuh ya. Toge misalnya. Itu punya daun kan. Masa toge juga disebut pohon bisa menahan air. Ngacau ini presiden kita yang satu ini. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi kalian tuh jangan munafik gitu. Kalian mengata-ngatain menterinya Pak Prabowo itu yang salah, ya Raja Juli yang salah. Siapa siapa yang ini guys, siapa yang memberikan izin? Dia atas tanda tangan presiden kan? Nggak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nggak boleh menteri itu bikin semacam kebijakan tanpa persetujuan daripada presiden. Nggak boleh. Ini keliru yang sangat-sangat fatal sekali ya. Kemudian saya melihat di Konoha itu ya, ada semacam tradisi yang turun-temurun tapi tidak bisa hilang. Apa itu tradisinya? Tradisi patron klien. Nah, patron klien ini ya sama seperti misalnya kita memuja-muja bos kita. Patron klien. Patron itu artinya penguasa, klien itu bawahan. Jadi penguasa dengan bawahan itu harus loyal. Dan inilah yang saya perhatikan eh, yang dilakukan oleh Pak Marwar Sirait. Pak Marwar ini sangat loyal banget ya dengan eh, Pak Prabowo, loyal banget. Bahkan dia rela ya persembahan daripada Natal itu disumbangkan ke Palestina. Ya, saya nggak mendengar tuh ya sumbangan perayaan Natal itu disumbangkan ke Sumatera, nggak ada tuh, nggak ada. Coba mana datanya? Jadi ini semacam patron klien, menjilat ya kalau bahasa
pasaran menjilat, kemudian cari muka, carmuk ya, saya perhatikan ya. Segitunya ya, karena jabatan. Ya kalau saya pribadi ya mending saya nggak jadi menteri sekalian kalau saya carmuk. Ngapain cari muka, ya nggak enak banget ya jadi, wow, penjilat gitu ya kan, carmuk. Kalau Pak Marus Sirait cerdas ya, jenius gitu, ya lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Pak KDM. Karena yang diburu oleh partai itu adalah masyarakat, sorry, eee, tokoh politik yang dicintai rakyat. Karena masyarakat itu ya sangat-sangat mengidolakan pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi, merakyat gitu, enggak terlalu elitis gitu. Saya melihat Pak Prabowo itu sangat elitis dan Pak Marus Sirait juga elitis banget ya kalau saya perhatikan. Sangat-sangat, tidak merakyat ya. Dan kalau Pak Marus Sirait pengen, eksis di dunia politik kalau saya perhatikan ya, pengen, menteri seumur hidup ya atau selamanya, ya lakukanlah yang dimaui oleh rakyat gitu, bukan yang dimaui oleh presiden. Ya, karena dugaan saya gini guys ya, dugaan saya elektabilitas Pak KDM itu akan lebih unggul daripada presiden, catat kata-kata saya. Ya setidaknya imbang lah 50-50. Akan mengimbangi elektabilitas daripada Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu dugaan saya sudah ketar-ketir dengan KDM. Karena di suatu negara itu nggak boleh ada 2 matahari, guys. Jadi, eee, sekian video ini ya, terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual, silakan simpulkan sendiri ya. Pak Marus Sirait yang saya maksud itu bukan Pak Marus Sirait yang ada di Indonesia ya, tapi yang ada di Konoha. Pak Prabowo yang saya maksud itu bukan Pak Prabowo yang ada di Indonesia, tapi Pak Prabowo yang ada di Konoha. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.